Tapi aku selalu dengan Mas Lasso yang Mas Lasso bikin, karena pada dasarnya kita kan orang-orang kreatif kan. Makanya banyak yang bilang ini keluarga introvert kan. Benar-benar menikmati apa yang minum aja. Mas Lasso yang pertama membuka bahwa gini loh, legend itu begini lucunya ya, kayak santai justru aja. itu yang bikin Mas Lasso jadi legend, bukan hanya suaranya. Kalau Mas Lasso saya benar-benar vokalis pahlawanku. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah dimanapun kalian berada. Hai guys, kalian pasti mau dong giveaway sebagai bentuk apresiasiku untuk kesetiaan kalian subscribe channel Ari Lasso TV dan Si Cepat Express. Nah, kalian bisa ikut undian live giveaway. Ada hujan hadiah dari Si Cepat Express. Total hadiahnya 7,5 miliar. Hadiah utamanya mobil senilai 1,2 miliar dan tentunya ada ratusan motor serta miliaran rupiah uang tunai. Caranya gampang banget. Kalian tinggal scan QR code yang ada di bawah ini, juga QR code yang ada di channel Si Cepat Express. Jangan lupa, ini wajib ya, subscribe channel YouTube Ari Lasso TV, YouTube channel Si Cepat Express, follow juga Instagram @sicepat_express. Akan ada undian hadiah setiap harinya. Nah, kalau ini gue udah nggak perlu ngingetin lagi, karena kalian semua tentunya udah pakai pengiriman yang paling cepat, yang paling murah, dan paling aman sampai di alamat, tentunya Si Cepat Express. Mau yang murah juga, tenang, ada halunya Si Cepat Express. Si Cepat Halu, harga mulai 5.000. Mau mudah, cepat, dan murah, tentunya cuma ada di Si Cepat Express. Asli Indonesia, karya anak bangsa. Kita harus bangga menggunakan produk-produk bikinan Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal pakai dan bangga dengan produk Indonesia? Kita ngobrol-ngobrol, mumpung ada Mas Fadli, kangen banget nggak pernah ketemu Fadli. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Jadi bintang tamu di acara Mega Konser Dewa Sepanjang Masa. Mas. Ini di ruangannya Fadli. Mau ngobrol-ngobrol. Ruangan beliau ini. Fadli, berkenan ngobrol. Siap Mas. Ini salah satu, bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya rocker yang paling rendah hati di Indonesia. Tuh, lihat deh ya kan. Ini salah satu vokalis Indonesia yang secara pribadi suaranya paling aku kagumi di luar Once sama Eros. Ini Fadli. Duta. Duta. Gak ada duanya, suara dia ini gak ada duanya. Fat, apa kabar Fat? Mas, kehormatan. Baik, sehat Mas. Sehat Mas. Yoyo gimana? Apa kabar ya? Iya, tambah pengejekan, tambah lucu. Dia kayaknya lebih cocok jadi host, ketemu Mas Lasso bakal. Aku tuh pengen ngobrol sama dia. Wah, tambah ilmu hostnya tambah tinggi ya. Mas. Kemarin kan aku mau diundang yang Padi Reborn ya. Tapi waktunya kan belum ketemu terus. Iya, oke, belum ketemu. Kita saling mengundang lah nanti Mas. Iya, asik makanya. Nanti di acaraku ya ada show Iya. ya. Bener ya, mau ya? Iya, Mas. Sama Yoyo ya berdua ya? Boleh. Iya. Ini Fadli ini dulu waktu masih main di kafe, nama kafenya tuh Laga di Surabaya. Aku tuh Laga dan Colors. Aku tuh sering khusus datang nonton dia. Aku dulu kalau dia nyanyi, aku request lagunya live. Judulnya I Alone. Nah, masih ingat nggak Pak kalau aku request ya? Iya. Beneran? Masih ingat. It's easier not to be strong. Measure this thing by your eyes. I alone love you. I alone need you. I alone. Tapi ingat kalau aku request, ingat ya? Ingat Mas, masih ingat. Bener ya, ingat ya? Ingat, aku pernah ingat nyanyi sama Mas Lasso waktu itu. Aku pertama kali main di kafe dan langsung jamming sama vokalis yang di Laga atau kesayangan. Laga kayaknya? Di Laga Mas. Di Laga ya? Gitu. Ada cafe legend di Surabaya selain Kalos tuh ada namanya Laga dulu di jalan Majen Sungkono. Yang punya Mas Bram namanya. Mas ya. Bram. Aku datang nggak setiap saat sih, kayak kalau aku di Surabaya, pulang ke Surabaya dari Dewa,
Ini bandnya Fadly. Bandnya Fadly saat itu adalah Master Key. Aku selalu datang nonton Fadly, khusus nonton karena aku pikir dia vokalis Surabaya yang beda. Kalau lainnya tuh terlalu rocknya tuh agak jadul ya. Ini bukan berarti mendegraded ya, bukan ya. Maksudnya gayanya tuh heavy metal, hair metal. Nah, kalau Fadly ini alternatifnya ada. Ya, top 40 ada rock. Top 40-nya tapi touch nyanyinya juga keren. Nah, ini jadi aku nggak heran ketika bersama Piyu dengan lagu yang cocok jadi Fadly ini. Padi gimana? Baik Mas, ya itu syukur dapat acara Padi Reborn itu. Masih jalan? Masih jalan. Udah ini berapa episode? Satu season udah selesai, kita masuk ke season. Satu season itu berapa? 13 episode? 13. Aku nanti masuk season 2 ya berarti ya? Piyu sehat ya? Sehat Mas, dia sekarang jadi koki. Iya, aku ngikutin. Koki kepiting. Koki kepiting. Aku somai. Last somai. Piyu kepiting. Sudah legend, aku aja belum nyobain. Oh, tak kirim. Tak kirim. Dengan senang hati Mas. Tak kirim. Last somai sudah kemana-mana, tinggal jadi pengen makan. Tak kirim. Mingguin tak kirim. Terima Ini kasih. pandemi gimana, Fat? Pandanganmu tentang masa pandemi ini, Fat? Pandemi ya. Untuk anak band secara pribadi. Iya, secara pribadi. Kalau secara band ya semua Mengalami ya. mengalami. Tapi aku selalu dengan Mas Lasso yang Mas Lasso bikin, karena pada dasarnya kita kan orang-orang kreatif kan, insan kreatif, selalu dipaksa untuk cari ide-ide baru, Tidak bisa berhenti. Nggak ya? bisa berhenti. Jadi pada saat begini pasti kita bergerak lagi, kita harus mau bikin apa. Aku juga akhirnya setelah menyadari itu, iya ya, kita ini kan pekerja seni itu nggak mungkin kita melakukan satu yang sistematis terus menerus berulang-ulang. Pasti kita selalu mau cari yang baru. Harus adaptif. Nah, kamu mau menyikapi pandemi ini gimana? Secara pribadi, personal, seorang Fadly menghadapi pandemi ini kemarin gimana? Sempet gimana dan kemudian akhirnya gimana mindsetnya? Mungkin karena aku orangnya memang orang rumahan ya Mas ya. Aslinya aku orang nggak rumahan. ambisius gitu maksudnya? Orang rumahan, jadi aku malah lebih banyak memperbaiki apa yang ada di rumah. Terus itu 2 minggu pertama, Fat. 2 minggu pertama semuanya beres dan kemudian bingung mau ngapain. Bener. Kalau aku yang orang rumahan, jadi aku menikmati banget jalan sama keluarga. Dan lucunya di rumah kita, makanya banyak yang bilang ini keluarga introvert kayaknya. Jadi aku sama keluarga introvert kayaknya. Oke. Benar-benar menikmati apa yang di Pandemi rumah aja, bukan menikmati pandemi. Menikmati melakukan hal-hal yang di masa pandemi ini kamu menemukan keasikan baru justru ya? Iya, jadi bonding sama keluarga, karena namanya kerjaan musik kan menyita 2 banyak hari, waktu. 3 hari di rumah, 4 kali keluyuran. keluar gitu, keluyuran. Ini banyak saya bangun lagi, terus bonding sama anak-anak. Kan anak-anakku juga nggak terlalu jauh dari anaknya Mas Hari, kan udah ada yang mau kuliah, ada yang apa, jadi terus bikin kegiatan-kegiatan baru ya, cari hobi lagi yang lain. Apa sekarang hobinya? Yang sekarang Kamu kembali kan hobi hobi berkebun. kedua aku setelah musik itu berkebun Mas. Ya aku tahu kamu berkebun. Jadi Hidroponik ya? aquaponik. Apa? Aquaponik. Apa bedanya itu? Bedanya kalau aquaponik itu organik, kalau hidroponik belum organik. Oke. Tapi sama-sama media air. Kalau di aquaponik harus kita seperti bikin danau sendiri Mas, harus ada ikan, ada bakteri, dan ada tanaman. Oke. 3 ini yang kita harus bikin senang Oke. untuk biar maksimal semuanya. Jadi kamu akhirnya di masa pandemi ini menikmati banget mengerjakan itu ya? Iya. Tidak membuat kamu beban berat ya? Iya, kalau beban, kalau ekonomis lah, makanya Ya saya ekonomi cuma- semua lah ya, ekonomi Iya. itu kalau masalah ekonomi itu kan buat kita yang udah jatuh bangun, buat kita Iya. orang yang berjuang merantau itu kan biasa. Biasa. Yang Betul. penting itu kan lu stres nggak ngadepinnya itu? Betul. Nah, kamu stres nggak? Enggak. Sama. Aku stres itu mungkin mulai dari Maret sampai April aja. Ketika aku beres-beres rumah dan kemudian rumahku selesai, aku beresin semua hal-hal yang dulu tertunda. Itu Iya, sama, betul. beres. Kemudian wah, kalau gue selalu makanya di apa namanya di hashtag gue itu kan moving forward kan.
do what you love what you do. Jadi gue udah nggak mikir lagi kapan mau manggung lagi. Gue udah nggak pikir, gue nggak pernah posting foto manggung gue zaman dulu, nggak pernah posting karena this is gonna be long. Betul. Jadi gue tuh udah gue jalannya langsung forward. switching mindset Apa yang bisa gue kerjakan di rumah. Nah ternyata ya kontroversi sih, banyak orang lu legend kok begitu gini kok. Jadi ya mereka ternyata setelah gue survei, mereka tuh tidak pernah nonton Dewa, tidak pernah nonton band. Mereka tidak tahu bahwa anak band itu rata-rata ya emang kocak itu. Benar-benar menjalani hidupnya apa adanya, cuman tidak tercover. Iya, Mas Lasso yang pertama membuka bahwa gini loh, legend itu begini lucunya ya, kayak Yoyo lah. Yoyo itu nggak banyak yang tahu orang Yoyo itu lucu. Aku tuh nggak pernah beratnya lucu, Pak. Iya. Nggak pernah. Tapi dasarnya Mas Lasso itu menyenangkan hati. Nah, gitu. Maksudnya gini loh, tiap kita ketemu orang. Iya, konyol ya. Ketemu orang, aku tiap Mas Lasso ketemu orang pasti bawahnya mau ketawa. Ketawa bukan ketawa apa? Bukan senang. menertawakan ya, ketawa senang. Bukan menertawakan. Ketawa senang karena hati kita senang. Setuju. Bener kan? Iya, Orangnya positif, Pak. Nggak pernah ada niat ngelawak terus jadi pelawak tuh nggak ada sebenarnya, santai Justru aja. itu yang bikin Mas Lasso jadi legend, bukan hanya suaranya. Kelakuannya maksudnya. Ini rada ambigu nih, Kobi. Seorang vokalis yang legendaris yang banyak orang nggak tahu bahwa pada saat dia berkumpul bersama orang-orang lain, bersama teman-temannya, dia tuh having fun bersama-sama dan selalu segar suasananya. Real human aja gitu. Benar. Anak band tuh begitu. Nah, kemarin tuh kan pada heboh tuh gini kok gini. Loh, mereka tuh lupa ya bahwa namanya anak band, namanya seniman tuh, lu pikir seorang aristokrat yang kehidupannya makan, restart terus ketemu orang kayak apa kabar? Enggak lah. Iya, Mas. Bener kan? Bener. Ini kayak Fadli sesantun-santunnya Fadli. Pasti kalau ketemu di Padi di backstage, Padi pasti ada kocak-kocak anjuran-anjuran pasti ada. Cuman belum meletek aja. Kita meleteknya di sini. Ini Yoyo udah meletek ya kan? Yoyo meletek. Piu hancur juga. Itu kocak kelakuan kita tuh. Ini kota aslinya, Mas. Cuma banyak orang nggak tahu aja. Ya, salah satu kekocakannya apa coba? Coba. Jahil dia paling seneng ngerjain orang. Nah, ini Kobi kenapa berdiri di sini? Tadinya kirain ada sesuatu kan, namanya ada Ari Lasso, Fadli. Enggak, aku lama nggak ketemu Fadli. Fadli ini vokalis yang aku hormati sekaligus. Sama, saya juga sangat menghormati. Iya. Kalau Mas Lasso saya benar-benar kalau bicara vokalis pahlawanku. Mas Lasso itu pahlawanku. Maksudnya aku itu penyanyi rock yang lagu apapun jadi enak dan manis, sweet as sugar gitu. Wah, itu nggak ada gantinya. Sweet as Ari Lasso. Lanjut udah denger belum? Sudah. Enak nggak? Enak. Tapi aku tuh banyak loh yang komen, termasuk Anji. Aku cukup kaget ketika Anji bilang di IG terbuka loh. Anji bilang, kan kita lagi promosi Lanjut bertiga ya. Dia tuh menurutku cukup berani dia ngomong, coba Mas Lasso rekam single ini sendirian. Aku cukup kaget, maksudnya kaget dalam arti, loh ini menurutku tuh bertiga tuh udah bagus banget gitu loh. Tapi dia bisa ngomong gitu loh. Kalau saya bilang nggak ada vokalis yang manis bisa bikin suatu itu manisnya nggak kelebihan ya, manis legi nggak kelebihan. Itu Pas. The one and only. Iya. Vokalis yang bisa bikin lagu manis menjadi deep sekaligus ada darknya, dia. Nah ini benar. Aku ya satu ya. Kamu tau nggak? Ada satu lagu favoritku yang kamu nyanyi itu bukan di album pertama, Pak. Bisa tau nggak? Aku paling seneng lagu itu. Kamu vokalmu itu. Tau nggak di lagu apa? Rapuh. Ya. Na 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 hatimu. Tetap bersama derasnya tetap Air tak pernah terpikirkan olehku. Na 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 Akan kau seperti ini. na 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 na. Akan jika ku beranjak pergi, betapa hancur dan harunya hidupmu. Itu waktu album itu keluar ya.
itu aku masih punya mobil yang ada CD playernya, yang ada CD changernya loh mobil. Oh, iya. Ya kan, tek. Itu lagu favoritku. Sama album satu, ya album satu lah ya, belum rata-rata belum jadi, meskipun lagunya enak semua. Tapi yang aku paling seneng vokalmu itu di lagu Rapuh sama Hitam. Sama Hitam. Benar. Ya kita ini unik. Orang bilang Dewa bersaing, Padi. Kita tuh sebenarnya saling mendengarkan. Saling mengagumi. Dan itu kadang-kadang netizen tuh nggak paham. Iya, orang-orang Sirik-sirikan, goblok. Iya, orang goblok. Karena kita tuh cuma bersahabat. Kita tuh musisi tuh beda dengan persaingan usaha. Kita tuh bukan badan usaha gitu loh. Iya. Masing-masing punya segmen, Dan kita tuh saling mengagumi, ya kan? Betul. Tapi memang kita harus memperkuat pasar kita, itu benar ya, Fat ya. Betul, Pak. Sobat Padi harus diperkuat, harus dibikin bonding dengan mereka. harus terikat harus loyal ya, harus Sobat Padi harus loyal pada Padi, Baladewa, Iya. Goodfellas harus loyal. Itu benar, Betul, tetapi betul. secara persahabatan kita itu ya gini, kalau ketemu ya nggak ada persaingan gitu, yang ada Nggak malah ada. tuker ilmu, Iya. tuker Iya. cewek kadang-kadang. Aku ketemu sama Mas Lalu selalu ini. selalu apa lagi yang kamu dengar, Fat? Apa yang kamu dengar baru? Oh, Aku iya. biasa nanya Mas Lalu juga. Mas Lalu dengar apa yang baru? Iya. Itu buat saling isi, istilahnya vitamin musik kan. Waktu dulu kayak proyeknya Silver Cherry, vokalisnya Silver Cherry itu Disosiatif. Disosiatif. Gila. Daniel John. Sayang sekarang R&B karena pacarnya model muda banget. Udah dengar gue. gila ya. Disosiatif. Disosiatif. Lagunya mana? Ada Ah. barrelnya. Oh, pernah dengar kok Disosiatif? Keren. Apa? Psychedelic banget. Psychedelic. Jadi banget. Daniel Jones dengan DJ main bikin tapi musiknya ngeband. Down in the barrel, somewhere down the barrel. Wah, keren. Somewhere down the barrel. Coba ngerti, lihat kalian deh. nggak ngerti. Coba lihat deh, ada klipnya. Salah ya paham gini ya. Tapi kalau gue lihatnya dua-duanya nih satu kesamaan. Apa tuh? Penggemar John Watt. John John Waite. Waite, John Waite. Ya siapa Iya. kalau anak 90s nggak penggemar John Waite Ini ya? kalian yang paling cocok berdua ini dong. John Waite, Jenny Lane, wah itu. John Waite, kalau Fadli ini dia lebih lebar dari aku. Dia bisa kayak Pearl Jam, Stone Temple Pilots, dia bisa lebih dapat. Kalau gue Stone Temple Pilots mungkin 3-4 lagu lah. Kalau Fadli sampai ke rocknya tuh pasti bisa dia, karena dia bawahnya lebih darknya lebih ada, mungkin kisah hidupnya juga lebih. Aku ngomong lebih dulu ya, belum. Roller coaster mas. Kalau roller coaster sama aja sebenarnya. Cuman karakter vokal tuh emang tercermin rata-rata. Kalau ini orangnya juga lebih pendiam, makanya kalau musik-musik hair metal orangnya rata-rata juga lebih ceria, lebih ceria, ini. betul. Grunge musiknya kan gelap, orang-orangnya juga bunuh diri semua Iya, gitu kan. Dan ngaruh banget ya. Kamu siapa? Kalau misalkan gitu. Cornell, Lane Staley, Iya, Lane Staley, Cobain. Kurt Cobain, terus siapa lagi ya yang udah meninggal tuh ya? Club 27 ya, klub 27. Ya itu deh. Per jam siapa nih? Eddie Vedder. Eddie Vedder itu siapa kamu paling seneng? Paling menggetarkan kamu? Lagunya. Suaranya ketika nyanyi. Suaranya. Aku di anunya semua itu sebenarnya Jeff Buckley mas. Bukan, kalau di antara itu tadi, kalau Jeff Buckley udah beda lagi lah. Udah beda lagi. lagi. Dia lebih progresif ya. Iya. Tapi Pearl Jam dengan Ya, Eddie Vedder, seangkatan lah. Ya. Vedder, Cornell. Cobain, Cornell, Ya. Lane Staley. Terus Farrell, siapa Farrell tuh yang suaranya tinggi itu? Apa Vedder? Iya. Vedder memang, tapi karena Vedder masih hidup ya. Vedder itu istilahnya orang introvert yang lolos gitu, yang lolos bisa menyembuhkan masa lalu kelamnya dan akhirnya jadi good dad, jadi best man gitu, orang-orang baik. Tapi dia sebenarnya tidak terlalu kelam. Dia punya masa lalu. Lumayan sih mas. Tapi ya kalau dibandingin kayak misalkan Cobain, Stone Temple siapa? Scott Weiland. Scott Weiland itu kan dari awal drug addict, udah dari muda masalahnya itu. Udah. Kemudian kayak yang lolos itu sebenarnya justru vokalisnya Red Hot.
bapaknya kan drug dealer, Iya, ya kan, dia juga heroin addict lolos Dari kecil lagi. dari kecil ya kan, dia melihat kayak gitu lolos. Ya ternyata memang kalau gue bilang ya Fat ya, legend-legend yang lolos itu memang punya apa ya Fat ya, kepribadian yang kuat. Kayak misalkan Jagger, Iya, kita ngeliat dari tahun 70-an ngeliat dia itu kayak orang gila kan partinya, ternyata sampai sekarang dia sehatnya kayak gitu. Siapa yang satunya si muka iblis tuh, Kid Richard, Iya, ya kan? Richard. Iya. Sampai hijau mukanya katanya gara-gara ginjalnya udah rusak. Waktu itu terlambat cuci darah, hijau mukanya Mas katanya. Sekarang lolos lagi ya. Lolos lagi itu Mick Jagger habis kawin lagi sama kurator ya kan, sama Luar kurator. biasa ya. Iya, keren. Kamu kira kamu kawin lagi nggak? Udah ya saya udah 40 lebih Mas. 40 berapa, Fat? 45 saya Mas. Tapi kamu kurusan ya? Alhamdulillah udah Udah kurusan. turun berapa tahun? Berapa kilo, berapa tahun? Turun 22. Oh, gila, turun 22. Aku dulu sempat bilang, Fat, kegemukan Fat, aku bilang gitu. Gimana pun kita kan harus menghibur mata orang juga. Betul. Aku ingat Mas. Ada iya tadi bicara tentang legenda-legenda itu, ada satu hal juga yang maksudnya kenapa saya bilang Mas Lasso hero, bukan hanya di musiknya, tapi di luar musik. Waktu Mas Lasso nyanyi Jika itu turn back-nya Mas Lasso. Itu kembalinya Mas Lasso. Aku sebagai fans ya, sebagai fansnya Mas Lasso, itu seneng banget pada saat Jika itu keluar, masih merinding saya. Dan saya selalu bikin contoh ke teman-teman, kalau kamu mau tahu vokalis yang saya kagumi itu Ari Lasso, karena dia bisa switching destiny gitu. Di titik baliknya ada punya titik balik, sudah pernah di titik nadir dan sekarang Titik less than zero. less than zero benar. Ya. Dan sekarang dan di titik balik itu Mas Lasso dengan mentalitas dan karakternya bisa membalikkan itu semua. I am a survivor gitu. Itu luar biasa. Sebenarnya tuh nggak pernah lepas dari namanya kebaikan. Nah, jadi Yang sudah ditanam. niat dan bukan yang ditanam, niat dan sangka baik saja sebenarnya cukup kok. Ketika kita punya niat dan sangka baik terhadap hal apapun yang sedang kita alami, itu ketika kita di titik yang paling rawan dalam kehidupan kita, itu pertolongan akan datang dari manapun yang kita tidak sangka. Bener loh. Benar. Asli bener. Kayak misalkan gini contoh, itu di titik itu. Di titik kemudian gua tahun 2009, tahun 2010 sampai 2013 tuh salah satu titik karir buruknya Ari Lasso. Itu gua manggung sepi. Dalam arti kapasitas kafe kayak misalkan 1000, terisi mungkin cuma 400-600 ya. There's something wrong. Ari Lasso is getting boring maybe orang gitu kan. Orang Ari Lasso pikir gitu ya. Ya, gue berlirik gitu. getting boring of me gitu kan. Gue udah mau 20 tahun. Sebenarnya gue iseng. Gue mengorbankan 3 sampai 4 bulan gue manggung, gue kosongin untuk menyusun sesuatu apa baru. Terus gue kemudian ketemu dengan Andi Rianto yang mau bikin konser tunggal. Dan itu jadi titik balik lagi, Fat. 2013 tuh tiba-tiba kayak Lasso kayak naik lagi. Di saat orang getting boring lagi, tiba-tiba gue diajak jadi juri Indonesian Idol dan kemudian booming. Dulu Ari Lasso itu setahun ya, Fat ya. Ini mungkin kita belajar aja untuk teman-teman bahwa dalam perjalanan hidup itu bisa terjadi beberapa titik lompatan, bener ya. Itu dulu tuh setahun mungkin sekali, 2 kali main di pensi. Gara-gara idol tuh sebulan tuh bisa 4-5 kali. Tiba-tiba langsung punya penggemar anak-anak SMP. Anak SMP. Yang kalau masuk satu gedung tuh bilang, Om Ari, Wah. Om Ari gitu. Unik gitu. Terus kita kan nggak pernah mimpi, Pak. Iya benar. Kita nggak pernah mimpi loh. Kita ini 47, kita tua loh. Benar. Dan benar Makin matang lah, SMP Mas. semua. Iya, kalau kita main di kafe atau di stadion yang datang anak umur di atas 25 wajar ya, mereka tahu musik kita. Ini benar-benar Itu luar biasa. kok mereka tahu ya lagu-lagu ya, digital memudahkan gitu. Ya, tapi aku tersanjung Fadli ngomong gitu, aku nggak nyangka Fadli Salut, ternyata salut. ngefans sama aku, Fadli ternyata. Aku ngefans-nya lahir batin, Mas. Jadi apa yang iya Mas Lasso bilang itu Ini bukan masih orang peres, Gem, Iya, bukan Raffi masih Ahmad banyak ya. yang aku ingat soalnya. Bukan peres ya. Kayak ngobrol sama Mas Lasso, lagu apa yang bikin kamu pernah Fat? Mas Lasso nanya, lagu apa yang bikin kamu nangis? Kamu kamu nangis. Saya bilang saya pernah dulu nyanyi lagu Iwan Fals satu-satu. Terus saya nangis karena bapak saya meninggal. Mas Lasso langsung cerita, iya aku ada titik balik satu kali waktu tentang mama ya.
Aku ingat sampai sekarang masih ingat. Iya, dia. Masih ingat. Jadi ya aku berteman bersahabat sama Mas Lasso sekaligus pengagumnya Mas Lasso. Jadi apa yang Mas Lasso bilang dulu memang aku simpan baik-baik. Jadi ilmu gitu. Aku juga dapat banyak ilmu dari Fadli. Bagaimana menjadi orang apapun harus tetap rendah hati kepada siapapun. Amin. Karena dengan mentalitas itu tuh kita nggak kaget, mau ngetop apapun nggak kaget, nggak apa istilahnya, nggak stardomnya nggak ini, terus kemudian ketika itu menghilang juga tidak power syndrome. Nggak ada. Karena semua ini sementara. Someday kita akan diem di rumah dan someday tidak ada siapapun yang menyapa kita, ya kan? Tidak ada yang muja kita dan kita akan kembali jadi manusia biasa. Dan Fadli ini salah seorang superstar, ini rockstar ini. Dari tahun 2001 ya, album pertama Fadli Padi 2001? 99 ya? Itu single, 99 dong. 98 single, 99 Single, album itu satu. Sobat, 98, 99 single. Album Padi juga yang pertama kali mau mengajak Ari Lasso nyanyi ketika Ari Lasso menjalani rehab di Surabaya. Aku nyanyi aku pergi apa? Sudahlah, aku pergi main di Go Skate. Aku dikasih uang 500.000 saat itu aku nggak punya uang sama sekali. dan aku ingat latihan sama Mas Ari Lasso itu wow, satu panggung sama Ari Lasso, Pak. Tapi itu magical ya. Gue iya. keluar, gue terharu sih Pak. Itu penontonnya Fadli, penontonnya Padi lagi gede-gedenya di Go Skate. Gue keluar cuma satu lagu dan orang penonton menyambut ya, itu gue kayak seorang Ari Lasso. wah thank you. Jadi Piu itu ke Jakarta dulu saling menolong. Aku tinggal di rumah sahabatnya Piu di bengkel di tempatnya Bogen. Demikian juga Piu itu tinggal berbulan-bulan juga di kontrakanku. Jadi sejarah kita tuh panjang. Apa yang kalian dengar tentang Dewa Padi itu tidak 100% benar, banyak salahnya sebenarnya. Banyak salahnya. Bahwa Piu itu adalah dulu krunya Mas Ande. Itu benar. Iya. Itu benar dan itu menurut gue tidak perlu Bukan sesuatu alibi yang yang memalukan. Itu malah membanggakan. Bayangin Betul. seorang kru yang dulu membantu gitar technician ya, not kru ya, gitar technician akhirnya menjadi additional akustiknya Dewa sampai punya membuat band Padi band sendiri gede. Jangan terlalu percaya media, percaya YouTube-nya Ari Lasso. Ya, ini truth and nothing but the truth. Ya, truth and nothing but the truth. Pak, thank you banget ya Pak ya. Thank Ntar you kita banget. lanjut. Pak, Albert telepon aku loh. Aku diundang ke rumahnya, Ri, lu mesti ngobrol buat channel gue sama Yoyo sama Fadli katanya. Ini gara-gara malam-malam yang itu loh. Iya. Sama Rinda yang ngakak-ngakak Iya, kita iya, itu. ngakak-ngakak. Yoyo lucu loh Yoyo itu. Ya itu Lucu dan ruwet. Ya kita lanjutin sama Yoyo ya. Siapa? Sebentar kita akan ketemu sama Yoyo sama Fadli sama Rindra. Lucu kalau mereka. Ntar lanjut lagi kita. Fadli thank you banget ya Pak. Thank you banyak. Sukses, Makasih sehat selalu, banyak, Mas. salam keluarga. Sehat terus. Salam Padi nanti. Amin. Padi Ribuan aku pasti akan jadi bintang tamu di Net TV. Aku janji, udah janji aku. Kita juga main ke Dia ada tempat. show juga.